Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi bersama saya di Informatika Channel. Di mana channel ini membahas hal-hal yang terkait mengenai informatika. Oke, teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai cara pembuatan surat kuasa. Mungkin teman-teman udah pada tahu semua apa itu surat kuasa. Nah, sedikit mengingatkan kembali, surat kuasa itu merupakan sebuah dokumen yang memberikan kewenangan kepada pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama pemberi kuasa, karena pihak pemberi kuasa sedang tidak dapat melakukannya sendiri. Nah, untuk surat kuasa itu sendiri terdiri dari berbagai macam jenis. Ada yang bersifat surat kuasa pribadi, surat kuasa kedinasan, dan masih surat kuasa penjualan, surat kuasa warisan, dan masih banyak lagi jenis-jenis surat kuasa lainnya. Pada video kali ini saya akan memberikan contoh cara membuat surat kuasa yang bersifat pribadi. Oke teman-teman, kita buka terlebih dahulu Microsoft Office Word kita. Nah, ini merupakan tampilan awal dari Microsoft Office Word. Di dalam pembuatan surat kuasa, hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat kop surat. Nah, berhubung surat kuasa yang akan kita bikin ini adalah bersifat pribadi, maka kop suratnya tidak begitu panjang. Cukup kita ketikkan di atas itu surat kuasa. Nah, di bawah surat kuasa kita ketikkan saya yang bertanda tangan di bawah ini. Selanjutnya kita memberikan identitas ataupun membuat kolom untuk pengisian identitas pihak pertama kepada pihak yang kedua. Agar identitas tersebut tampak rapi, maka di sini kita menggunakan tabel dengan cara klik tabel, terus kita pilih bagi menjadi 3 bagian. Di kolom yang pertama kita tuliskan ataupun kita ketikkan nama lengkap. Yang kedua, titik 2. Selanjutnya kita ketikkan nama pemberi surat kuasa. Di sini bisa menggunakan nama siapa saja. Ini hanya sebagai contoh. Di sini saya memberikan nama Solihin. Selanjutnya di bagian nomor 2 kita ketikkan nomor KTP. Nah, untuk menambah tabel tinggal kita enter di bagian terakhir. Pada baris ketiga, kita ketikkan tempat tanggal lahir sang pemberi kuasa. Sekali lagi saya sampaikan teman-teman, ini hanya berupa contoh. Tinggal kita nantinya bisa menyesuaikan dengan identitas kita masing-masing. Maju 4 Oktober 1974. Di baris yang ketiga kita ketikkan alamat.
Nah, untuk pengisian alamat kita menyesuaikan dengan alamat kita masing-masing. Di sini saya memberi contoh yaitu Jalan Sukamaju nomor 38 RT 03 RW 05 Desa Sukadamai. Selanjutnya kita atur posisi dari tabel tersebut agar nampak rapi. Nah, untuk menghilangkan tabelnya kita perbesar dahulu ukuran tabelnya. Selanjutnya kita hilangkan tabel tersebut dengan cara klik tanda segitiga, selanjutnya home, terus kita pilih no border. Nah, di sini tampilan agak nampak rapi. Teman-teman juga bisa menggunakan cara lain ataupun cara manual tanpa menggunakan tabel. Nah, di sini saya menggunakan tabel agar hasil ketikan kita tampak lebih rapi. Nah, untuk kalimat selanjutnya kita ketikkan sebagai pertanda bahwa alamat di atas ataupun nama seseorang yang berada di atas itu sebagai pihak pertama atau pihak sang pemberi kuasa. Nah, di sini bisa kita isi dengan selanjutnya disebutkan sebagai pihak pertama memberikan kuasa kepada Oke, kita tekan enter. Kita bikin kembali. Nah, mohon maaf, untuk pihak pertama kita pertebal agar tampak jelas bahwa identitas yang berada di atas itu sebagai identitas pihak pertama yang memberikan kuasa. Selanjutnya kita bikin kembali identitas sang penerima kuasa dengan cara sama dengan identitas pihak pertama tadi, yaitu sama-sama menggunakan tabel. Untuk identitas yang kedua ini dimaksudkan sebagai pihak kedua sang penerima kuasa dari pihak pertama. Oke, kita atur terlebih dahulu
ukuran ataupun bentuk tabelnya agar nampak rapi ya. Cara menghilangkan sama klik home, border. Ini kita geser terlebih dahulu kursornya, nah agar ketikan alamat dari pihak satu dan pihak kedua itu tampak lurus dan tampak rapi. Kalimat selanjutnya kita menegaskan bahwa alamat kedua itu sebagai pihak kedua, karena di sini kita isi dengan dan selanjutnya disebut sebagai pihak kedua untuk mengambil uang gaji pada bulan Desember pihak pertama. Di CP, nah ini kita bubuhkan tempat pihak pertama itu bekerja. Nanti tinggal kita menyesuaikan tempat ataupun instansi kita bekerja. Nah, agar lebih jelas lagi, kita ketikkan berapa besar uang yang akan kita ambil tersebut. Bagi contoh di sini saya menggunakan angka 3 juta rupiah. Kalimat selanjutnya kita akhiri dengan demikian surat kuasa ini kami buat. Surat kuasa ini saya buat, saya buat dengan sebenar-benarnya, hanya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Oke, kita rapikan terlebih dahulu hasil pengetikan kita blok seluruhnya, kita atur. Di sini kita menggunakan 1,5 spasi. Untuk pihak pertama dan pihak kedua kita hitamkan. Nah, untuk kop surat ya kita blok, terus kita kasih ataupun kita hitamkan dengan bentuk tebal, kita posisikan pada bagian tengah. Di bagian akhir tidak lupa kita ketikkan ataupun kita bikin tanggal dari pembuatan surat tersebut, agar surat kuasa yang kita buat bisa dipergunakan dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, setelah penulisan tanggal, selanjutnya kita bikin tempat tanda tangan untuk pihak pertama dan juga pihak kedua. Nah, di sini saya kembali menggunakan tabel. Caranya sama seperti sebelumnya. Pihak pertama, pihak kedua, dan pihak pertama.
tabelnya kita blok terlebih dahulu, terus untuk penulisan kita tengahkan. Jangan lupa kita kasih jarak untuk tempat penandatanganan surat kuasa tersebut. Ya, kita hilangkan terlebih dahulu tabelnya. Kita atur tanggal pembuatan surat kuasa. Oke teman-teman, agar surat kuasa kita bisa dipertanggungjawabkan, untuk pihak pertama biasanya kita tempelkan materai agar surat kuasa kita tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tampak asli dan bisa digunakan pihak kedua untuk keperluan kita. Hal-hal yang Nah, terkait di sini saya memberikan contoh tempat Oke teman-teman, penggunaan materai. pada video kali ini kita akan membahas mengenai cara pembuatan surat kuasa. Mungkin teman-teman udah pada tahu semua apa itu surat kuasa. Nah, sedikit mengingatkan kembali, surat kuasa itu merupakan sebuah dokumen yang memberikan kewenangan kepada pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama pemberi kuasa, karena pihak pemberi kuasa sedang tidak dapat melakukannya sendiri. Nah, untuk surat kuasa itu sendiri terdiri dari berbagai macam jenis. Ada yang bersifat surat kuasa pribadi, surat kuasa kedinasan, dan masih surat kuasa penjualan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang bisa saya bagi ini bisa bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Pada dasarnya surat kuasa itu banyak sekali jenisnya. Ini saya memberikan contoh surat kuasa yang bersifat pribadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa Adapun ciri-ciri dari surat kuasa subscribe, itu sendiri, pertama, like dan share agar bisa mendapatkan informasi-informasi selanjutnya, terutama di bidang informatika. Adapun struktur dari surat Assalamualaikum kuasa warahmatullahi itu sendiri, wabarakatuh. pertama yaitu adalah kop surat, baik itu surat kedinasan, surat kuasa yang bersifat kedinasan, surat kuasa maupun surat kuasa yang bersifat pribadi. Kedua, nama ataupun identitas dari pihak pertama sang pemberi kuasa. Ketiga, yaitu identitas dari pihak kedua sang penerima kuasa. Selanjutnya kita bubuhkan ataupun kita ketikkan perihal ataupun apa saja yang akan kita lakukan atau kita selanjutnya baru kita isi dengan kebutuhan si pemberi kuasa dari pihak pertama tersebut. Apakah itu bersifat pengambilan gaji, pembuatan ataupun pengurusan warisan, pengambilan dokumen dan lain sebagainya.